Manajemen strategik adalah sekumpulan keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi. Sederhananya, ini adalah ilmu tentang bagaimana organisasi menentukan arah atau visi dan bagaimana cara mencapainya di tengah persaingan. Ada 3 tahapan utama atau proses strategik. Yang pertama yaitu formulasi strategik atau perencanaan. Yang kedua yaitu implementasi strategik atau pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian atau penguasaan. Inti manajemen strategik yaitu menjawab pertanyaan di mana kita sekarang, kemana kita ingin pergi, dan bagaimana cara kita sampai ke sana. Yang kedua yaitu tentang manajemen perubahan. Jika manajemen strategik memfokuskan pada sistem dan arah kompas organisasi, manajemen perubahan atau change management berfokus pada sisi manusianya. Ini adalah pendekatan terstruktur untuk memastikan individu, tim, dan organisasi dapat bertransisi dari kondisi saat ini ke kondisi masa depan yang diinginkan dengan sukses. Perubahan dalam organisasi sering memicu penolakan atau resistance to change dari karyawan karena rasa takut akan ketidakpastian. Disinilah fungsi manajemen perubahan diperlukan agar transisi berjalan mulus. Ada 3 tahap dari teori Kurlewin. Teori 3 tahap dari Kurlewin adalah salah satu model manajemen perubahan yang paling klasik dan paling mudah dipahami. Lewin menggunakan analogi sebuah UKS untuk menggambarkan bagaimana sebuah organisasi atau manusia mengubah kebiasaannya. Berikut adalah penjelasan mendalam dari ketiga tahapan tersebut. Yang pertama yaitu unfreeze atau pencairan. Tahap ini adalah tentang persiapan sebelum perubahan dilakukan. Intinya adalah meruntuhkan status quo atau kenyamanan pada cara lama dan menyadarkan orang-orang bahwa perubahan itu penting dan mendesak. Kedua yaitu change atau perubahan. Setelah semua orang sadar bahwa perubahan itu perlu, barulah organisasi masuk ke tahap transisi. Ini adalah proses di mana sistem, teknologi, struktur atau perilaku yang baru mulai diterapkan. Dan yang ketiga yaitu refresh atau pembekuan kembali. Jadi setelah perubahan berhasil diterapkan dan mulai berjalan lancar, tahap terakhir adalah membuat perubahan tersebut menjadi permanen atau menjadi budaya atau kebiasaan baru. Hubungan antar keduanya adalah kedua ilmu ini tidak bisa dipisahkan dan saling melengkapi. Manajemen menetapkan strategi atau arah baru atau target atau sistem. Sedangkan manajemen perubahan mengelola kesiapan dan perilaku manusia agar mau berubah. Butuh kesesuaian antara kedua perubahan tersebut. Manajemen strategik merancang apa yang harus diubah demi masa depan organisasi. Sedangkan manajemen perubahan memastikan orang-orang di dalam organisasi siap dan mampu melaksanakan perubahan tersebut. Tanpa manajemen perubahan yang baik, strategi hebat sekalipun seringkali gagal karena ditolak oleh karyawan sendiri. Itulah penjelasan singkat dari saya. Wallahualam.